Saya boleh mulai ya? Silakan Gerunda, silakan. Oke, terima kasih Bang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa teman-teman sekalian, berbicara mengenai Mesias palsu, kalau di Islam itu kan Al-Masih ya. Di Islam itu tidak ada yang disebut Al-Masih dalam arti palsu. Al-Masih di Islam itu ada dua, yaitu iblis yang kita kenal dengan gelar Dajjal Al-Masih, dan juga seorang nabi yang bernama Isa bergelar Al-Masih. Jadi di Islam itu ada dua Al-Masih, Dajjal Al-Masih dan juga Isa Al-Masih. Nah, di ajaran Kristen juga dikenal minimal dua Al-Masih. Al-Masih atau Mesias dalam pandangan Kristen atau Kristus itu ada datang kepada Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul. Dan nabi dan rasul ini menginformasikan akan datang Kristus palsu, di mana Kristus palsu ini hidup di abad pertama, bersentuhan langsung dengan murid aslinya Yesus dan menyesatkan orang-orang pilihan termasuk murid Yesus. Nah, kemudian Kristus palsu ini memiliki banyak pengikut karena dia banyak menyesatkan banyak orang. Nah, orang-orang yang disesatkan inilah yang disebut pengikutnya. Hari ini ada komunitas yang bergelar Kristen. Konon Kristen ini katanya adalah pengikut Kristus. Nah, ini yang menjadi indikasi kuat bahwa Al-Masih atau iblis, ya, Dajjal Al-Masih atau Yesus palsu atau Kristus palsu, itu pengikutnya kalau di Islam itu nggak ada. Dajjal Al-Masih itu pengikutnya nggak ada. Tapi kalau Kristus di luar Kristen, di luar Islam, ternyata Kristen ini adalah pengikut Kristus. Nah, ini yang perlu dibedah. Kristus yang diikuti oleh Kristen ini Kristus yang mana? Apakah Kristus Al-Masih anaknya Siti Maryam atau Maria, atau Kristus yang mana? Ini yang perlu disampaikan oleh saudara kita Kristen di sini supaya kita ngerti gitu. Karena setahu saya nih pengikut Kristus palsu ya Kristen. Karena ajaran Kristen dengan ajaran Yesus anak Maria itu berbeda, laksana langit dan bumi. Seperti itu saudaraku. Silakan. Oh, artinya Anda mau mengatakan bahwa Paulus adalah Mesias palsu. Bukan Paulusnya, tapi yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau niaya. Itulah si palsu itu. Yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu palsu. Yang datang di Pulau Patmos, akulah Yesus sang bintang timur, bintang gilang gemilang. Itu palsu. Yang datang kepada orang-orang Islam yang murtad, ketika dia mengaku mimpi bertemu dengan Yesus, umroh bertemu dengan Yesus, yaitu palsu. Yang ditemui oleh pemujizat-pemujizat seperti Lusuri Lubis, Andi Simon, ngobati orang, itu semuanya palsu. Karena yang asli itu hanya utusan kepada Bani Israel, nggak kemana-mana dia. Itu Bang, silakan. Iya, Anda mengatakan itu, tapi ada yang asli dong. Yang asli itu Nabi yang untuk Bani Israel. Iya, kan Anda kan mengatakan ada yang palsu, ada yang asli. Berarti ada yang asli toh? Iya, yang asli kan udah kebilang. Ya, yang asli adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel, Bang. Pertanyaannya ada begini, kalau gimana yang asli kalau Anda bisa katakan itu palsu? Yang asli itu yang datang di tengah Bani Israel sebagai Rasulullah, Rasul utusan Allah. Yang palsu itu yang di gereja yang Anda sembah. Namanya sama, oknumnya berbeda. Itu Bang, yang kalian peringati 25 Desember, itu dia palsu. Yang kalian sembah-sembah, yang kalian katakan inkarnasi jadi manusia Yesus, itu yang palsu itu. Oke, dalil Pak. Iya, silakan dikaji lagi. Kita tidak selang menghujat, kita mendudukkan perkara benar, itu benar, salah, itu salah. Silakan dibantah, Bang. Bang Juma pakai dalil dong, maksud saya dengar suara Juma aja. Dalilnya itu Bang, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus.
dan berkata, "Akulah Yesus, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka." Itu nasihat Yesus kepada muridnya yang asli, yaitu Bani Israel. Gitu saudara, tegas Bang itu. Juma, Ya, itu perikopnya terhadap nabi-nabi palsu dan penyesat, yang datang kepada murid Yesus. bukan dalam dogmanya artinya gini, di masa-masa yang setelah Yesus ini sudah meninggal, ya sudah mati, itu akan muncul gitu loh. Nah, itu dia yang keluar dari kubur itu, Bang. Tapi gini Pak Bang Ya. Juma, Ya, Alkitab ini kan ditulis dari Perjanjian Lama tuh ribuan tahun hingga Perjanjian Baru dengan beratus-ratus orang penulis ya, dengan yang tidak diketahui siapapun dia. Enggak, tahu. Siapa Cuman penulisnya, kalau Bang? kita detail tuh setiap penulis itu pasti ada ya dan itu ada manuskripnya kok, kita bisa lihat di Iya, Vatikan. manuskripnya bahasa Yunani, Yesus bahasa Ibrani. Tapi isinya itu yang penting. Ya, Isinya tuh isinya sama. adalah cakupan dari hasil penyelidikan wartawan Ntar dulu, atau pewarta. Bang Juma. Iya, Isinya tuh intinya mengenai satu sosok, Pak Juma. Oh, dua sosok, Bang. Masa tadi saya baca Satu data loh. kan? Saya Bang baca data Juma, tadi kan? Perjanjian Lama itu menjelaskan seorang akan lahir, Mesias. Nah, itu kitabnya orang Maksudnya, Yahudi, jangan ditafsirkan. Enggak, Yang enggak lahir apa-apa. itu Hizkia, Bang. Memang Yang lahir itu Hizkia, bukan Yesus. Jangan kemana-mana Enggak, dulu. enggak Langsung ke begitu. Yesus aja dulu, Bang. Nggak usah menerawang ke kitabnya Yesus tuh, Yahudi. Terlalu berat. Yesus tuh orang terlalu berat. Yahudi, Bang Juma. Iya, Orang Yahudi kok. justru karena itu, Bang. Kalau Anda Kristen sudah tuh mengatakan akarnya- Yesus itu orang Yahudi, yang datang kepada Paulus itu bukan orang. Galatia 1 nomor 1, aku menerima kita belum Injil masuk- bukan dari manusia, bukan dari orang belum Yahudi. masuk Paulus lah, kita belum masuk Paulus. Kita bicara sosok satu ini kan, firman Tuhan ini kan bukan satu hari itu muncul seorang namanya sini. Enggak, itu udah beribu-ribu tahun sudah dari Abraham. Itu mimpinya, itu angan-angannya Anda. Itu angan-angannya Enggak, saya Anda. berdasarkan bacaan. Berdasarkan kalau, apa? kalau kita Berdasarkan baca apa? dari perjanjian lama ya, perjanjian. Nah, itu kan maunya Anda Iya. sebagai Kristen. Anda ngemis-ngemis kitabnya orang Yahudi untuk melantik Loh, Yesus kita- palsu ini kita nggak seakan-akan ngemis, anak Pak. Maria. Bang Juma, coba. maaf ya Bang Juma. Sabar, Bang, sabar, Bang Juma, sabar. kita nggak ngemis. Anda Kita- sebagai kita seorang memang Kristen, basicnya, Anda dasarnya sebagai memang seorang dari Kristen Yahudi. mencoba Kita untuk akui. menipu lawan dengan menggunakan tempelan kitabnya Yahudi agar Yesus palsu itu dianggap Yesus asli. Sabar. Sebentar. Anda ada pada Yahudi, posisi Anda sedang menjual si palsu dengan nempel-nempelkan si palsu ini atribut-atribut supaya dianggap asli. Sabar. Saya katakan kepada saudara, Yesus yang datang ke tengah Bani Israel berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepadamu. Berarti harus ada Yesus palsu yang datang kepada Bani Israel di abad pertama. Siapa Yesus palsu yang datang pada abad pertama itu? Itulah yang kalian sembah. Ada enggak orang-orang Yahudi yang menerima kitab Taurat, kitab Tanakh? Mereka disebut ahli kitab. Mereka orang Farisi. Orang Farisi jangan kalian ragukan keilmuannya tentang kitab Tanakh. Jangan. Mereka adalah benar-benar ahli, bukan kaleng-kaleng. Ada enggak mereka menjilat bahwa Yesus adalah nubuatan, penggenapan nubuatan dari kitab kita terdahulu? Dia adalah Tuhan kita yang nusul. Enggak ada. Itu pola yang dibangun oleh pagan Romawi. Jangan Anda sama-samakan ke situ. Jadi, sekali lagi saya katakan, tugas Anda sekarang ini adalah menjelaskan secara akurat bahwa Yesus Kristus yang kalian sembah itu adalah anak manusia. Ayo. Anak Allah. Ah, itu berarti bukan Yesus. Anak Allah. Baca. Berarti bukan tuh, Yesus. Matius 3, Matius 4, anak Allah, Pak. Saudara, Iblis kalau orang aja. Yahudi, saudara Iblis aja dengar, percaya lu. dengar. Mengetes pada saat dia Dengarkan. puasa itu. Apakah Dengarkan engkau saya. anak Allah? Makanya diuji. Dengarkan saya, Bung. Engkau cobai Tuhan dan Allahmu. Yesus mengatakan, iblis aja mengakui lu. Masa cuma Sekarang nggak begini. Oke. Sekarang begini, Bung. Kalau orang Yahudi menyebut anak Elohim, makna daripada manusia yang anak Elohim itu apa? Kutanya dulu. sebutan Allah itu banyak, Pak. Elohim. Nggak usah kemana-mana dulu. Yahudi Saya itu tanya dulu. banyak. Orang Yahudi yang punya konsep anak Elohim, kalau mereka di antara mereka disebut anak Elohim,
manusia yang disebut anak Elohim ini maksudnya kedudukannya dia sebagai apa? Coba Nggak dulu. ada di kitab itu tulisan anak Elohim tuh, nggak ada, yang ada anak Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Gimana kamu Anak ambil Allah, anak kalau Elohim? Allah dalam bahasa Ibrani itu artinya ada dua. Allah pohon atau Allah sumpah serapah. Yang mana yang betul? Oh, pohon. Ya Ya, makanya belajar Kamu bang, tuh makanya belajar. banyak ngambil dari mana sih begitu ilmu kamu? Aduh. Terus kata Allah itu tuh Anda ambil dari mana? daripada Allah, saya tanya gimana balik? Enggak, dari mana Anda mendapatkan Kalian kata Allah nanya tadi? terus, tapi kalau ditanya nggak bisa jawab. Dari Gimana mana yang Anda mengambil aslinya kata bisa? Allah tadi? Loh, Allah itu kan sebutan yang disebut sebagai gelar gitu loh. Itu gelar dari mana Anda dapatkan? Kata Allah itu dari mana Anda dapatkan? Ya, di dalam penerjemahan Indonesia itu Yeah. menyebutkan Allah ya. Kirain berilmu. Kenapa Ini ilmu? orang Yahudi nggak pakai bahasa terjemahan, Kuclo. Enggak, kita Orang di Yahudi Indonesia. menyebut, Kamu Bahlul. aja kitabmu Bahlul. 80% Bahlul. adalah Bahlul. cerita-cerita Nabi Manusia Yahudi. Bahlul. Kalian yang ngemis. Kumangki kau kan, karena kau bodoh. Kumangki kau karena kau bodoh. Kau sok tahu tapi kau bahlul. Kumangki kau kan, kena kan? Nah, makanya jangan sok tahu. Kitabmu. Hei, orang Hey, Yahudi itu hey, dipanggil. Juma. Udah kamu turun daripada saya tampar mulutmu nanti. Kau turun. Satu kitabmu Saya nggak butuh orang bodoh yang sombong. Dengarkan saudaraku Kristen, dengarkan, lembutkan hati kalian. Orang Yahudi tidak mengenal kata Allah selain mereka menyebut pohon atau menyebut sumpah serapah. Alef lamet he dalam ejaan Ibrani itu tertuju kepada pohon besar. Sedangkan orang Kristen Indonesia, titisan penjajah, itu mengambil kata Allah dari kata Allah yang adalah ejaan Latin yang berasal dari ejaan Arab Al-Quran Allah. Paham kalian? Jangan kalian gunakan istilah Al-Quran dengan untuk menipu. Jangan. Ini bukan lagi zaman penjajahan. Ini sudah merdeka Indonesia. Kalian tidak bisa lagi menjajah kami dengan tipu-tipuan kayak begitu. Jadi kembali kepada tema, ketika Yesus disebut anak Elohim, Ben Elohim atau Ben Eloha, itu merujuk kepada hamba Tuhan yang suci. Amsal 3, 11, 12. Orang Yahudi yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, itu seibarat anak yang tekun mendengarkan bimbingan ayah. Baca tuh kitab. Kenapa Israel disebut sebagai anak sulung? Kenapa? Karena Israel dalam hal ini Yakub diindikasikan adalah hamba Tuhan yang taat kepada Elohim, maka dia disebut sebagai anak sulung. Anak sulung Tuhan artinya hamba yang kemudian taat pada masanya. Jadi orang Yahudi disebut anak-anak Elohim, bukan berarti mereka adalah Elohim. Yesus disebut sebagai anak Tuhan, anak Elohim, artinya Yesus adalah hamba Tuhan. Nah, sedangkan yang kalian sembah itu bukan hamba. Yang kalian sembah itu Tuhan. Berarti Yesus yang anak Tuhan alias hamba Tuhan dengan Yesus yang Anda sembah itu adalah dua oknum yang berbeda. Tolong lembutkan hatinya lah. Jangan berkeras pada kebodohan dan kesombongan. Yesus itu hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba Tuhan. Bapakku yang ada di surga dimuliakanlah namamu. Itu dia sedang menghamba. Kenapa dia disebut sebagai anak Elohim? Karena dia menghambakan diri intim kepada Tuhannya. Dia taat dalam bimbingan Tuhannya. Yohanes 14 nomor 31. Dia taat melaksanakan semua apa yang diperintahkan Tuhannya. Berarti dia adalah anak Tuhan. Maksudnya hamba Tuhan yang intim dengan ayahnya. Kalian salah artikan. Kenapa? Karena Yesus bagi kalian adalah Tuhan. Sehingga anak Tuhan ya adalah Tuhan. Anak ayam adalah ayam. Anak kambing adalah kambing. Anak Tuhan, anak Allah adalah Allah. Salah. Orang Yahudi disebut sebagai anak Tuhan atau anak Elohim. Yang kalian paksakan menjadi anak Allah. Itu maksudnya hamba Allah. Hamba Tuhan. Hamba Elohim yang taat. Pelajari lagi. Belajar lagi. Maka kembali saudara Kristen dengarkan.
kalian itu tidak menuhankan Yesus yang asli. Kalian sedang menyembah iblis yang mengaku-ngaku Yesus. Camkan itu. Bantah saya pakai dalil. Ya, silakan Pak Aksela dibantah. Gimana kita mau bantu kalian nggak percaya sama Yesus yang kita sembah? Saya percaya Yesus. Yesus adalah nabi bagi Bani Israel. Tapi saya tidak percaya Yesus yang ngaku Tuhan itu. Itu adalah setan. Hanya setan yang ingin menyamai Tuhan. Hanya setan. Yesus tidak mau menyamai Tuhannya. Bapakku lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa sekiranya Bapakku tidak memperlihatkan pekerjaan apa yang mesti aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Tidak bisa. Aku tidak bisa apa-apa. Hanya Tuhankulah yang berkuasa. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku tapi dari Bapa yang mengutus aku. Yesusku itu adalah nabi yang taat. Sedangkan iblis yang mengaku Yesus yang kau sembah itu adalah oknum yang berbeda, tapi menggunakan nama Yesus. Sebagaimana nubuat Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Coba, memakai namaku iblisnya. Berarti iblisnya mengaku Yesus. Dan dia berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Jadi iblisnya datang. Setelah Yesus diangkat oleh Tuhannya ke langit diselamatkan, dari penyaliban, terjadi penyaliban. Iblisnya yang merasuki yang disalib ini dengan mengaku Yesus. Makanya pada hari ketiga dia keluar, dia mengaku Yesus. Sedangkan Maria tidak mengenalnya. Murid-muridnya tidak mengenalnya. Murid-muridnya mengira hantu. Tidak mengenalnya. Kenapa? Karena itu bukan Yesus. Itu adalah iblis yang mengaku Yesus. Yesus sudah pesan, waspada. Ada penyesat setelah ini, namanya Yesus. Dia berkata, akulah Yesus, akulah dia, mengaku Mesias. Waspada. Dia akan menyesatkan banyak orang. Orang Yahudi kudu waspada. Kalian ini tidak waspada, malah merangkul ajaran yang dibawa oleh Barat. Padahal ajaran yang dibawa oleh Barat itu adalah ajaran yang bersumber dari yang si palsu tadi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu Yesus? Bukan. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Indonesia tetapi pergilah ke bangsa ke Bani Israel yang sesat dari umatku. Itu Yesus melarang ke Indonesia muridnya. Dalilnya Matius 10:5 nomor 6 tuh. Jadi yang datang kemudian mengajarkan Kristen itu bukan murid-murid Yesus, bukan pengikut Yesus, tapi penjajah. Sadarlah saudara-saudara, sadarlah. Kalian merasa nyaman kan menjadi yang sekarang ini? Ya nyaman lah, orang iblis di belakang kalian. Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa. Kenapa tidak? Bisa nggak iblis mengaku pencipta langit dan bumi? Nggak bisa. Nggak bisa iblis mengaku pencipta langit dan bumi. Nggak bisa. Nggak ada itu iblis mengaku akulah pencipta langit dan bumi. Itu nggak ada. Makanya Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Yang palsu pun tidak pernah mengaku Tuhan. Karena iblis tidak kuasa menyamar-nyamar Tuhan. Tapi kalau nyamar Yesus bisa. Coba ada nggak di Bible ada iblis mengaku Tuhan? Atau di Al-Quran iblis mengaku Tuhan? Nggak ada. Satu-satunya kandidat yang bisa disamar-samarkan. Iblis yang datang ke Gua Hira itu iblis. Tidak ada di Gua Hira itu dia mengaku iblis, nggak ada. Nggak ada. Kalau sekiranya iblis yang datang di Gua Hira, maka dia akan sabar dulu Bang. Sabar. Gantian kita. Habis ini kan Anda bernarasi yang tadi nyelekik kali ya.
Kalau iblis yang datang di Gua Hira, sabar bang, sabar. Abis ini Anda ngomong. Abis ini Anda ngomong ya, pelan-pelan kita ya. Terus kau itu. Abis ini Anda ngomong ya. 30 detik. Kalau iblis yang datang di Gua Hira, maka iblis itu akan mengaku Isa Al-Masih. Wahai Nabi Muhammad, ya paman, akulah Isa Al-Masih. Pergilah ke seluruh bangsa, wahai Nabi Muhammad, ajarlah seluruh manusia untuk menjadi pengikutku. Itu kalau yang datang itu iblis. Tapi yang datang kepada Nabi Muhammad, apa katanya? Nabi Isa itu hanyalah hamba Allah. Nabi Isa itu hanyalah Nabi Rasul utusan Allah. Nabi Isa itu mengajarkan perkataan yang benar. Nabi Isa itu manusia yang suci, terkemuka di dunia dan akhirat. Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang taat. Mana iblisnya? Mana? Yang iblis itu yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu yang iblis. Yesus ketika mengajar kepada Bani Israel mengajarkan menuhankan siapa? Yesus. Tidak. Mengajarkan menyembah kepada Elohim. Nah, ketika Kristus datang kepada Paulus, kepada Kristen, mengajarkan orang-orang Kristen menyembah kepada siapa? Ya kepada Yesus. Itulah sibilisisis. Karena yang berhak disembah itu hanya Tuhannya Yesus. Oh, ini kok ada yang memerintahkan menyembah Yesus? Sudah iblis itu. Mengajarkan menyembah selain kepada Tuhannya Abraham, itu sudah iblis. Ada enggak Nabi Muhammad mengajarkan menyembah selain daripada Tuhannya Abraham? Enggak ada. Ada enggak kemudian makhluk dari kuburan ini mengajarkan menyembah kepada selain Tuhannya Abraham? Ada. Kepada siapa? Kepada dirinya. Makanya orang Kristen menyembah sosok yang mengaku Yesus, anak Maria ini. Ada tidak kemudian Tuhan mengajarkan agar kita menyembah kepada sesama manusia? Enggak ada. Ada enggak kemudian Tuhan mengajarkan kita untuk mentuhankan makhluk? Enggak ada. Ada enggak kemudian orang Kristen diajarkan, dibisikkan untuk menyembah kepada manusia bernama Yesus ini? Ada. Gampang kan untuk mendeteksi iblis itu? Karena iblis tidak menginginkan manusia menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Iblis mau agar manusia menyembah kepada selain pencipta langit dan bumi. Itu sumpahnya. Itu sumpah iblis. Di dalam Kejadian 3 itu dia sumpahnya. Dan bahkan Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan keturunanmu, keturunannya bermusuhan satu sama yang lain. Nah, berarti iblis akan membuat anak keturunan Adam menjadikan diri mereka menyembah selain kepada Tuhan. Supaya tergenapi nubuat tersebut. Keturunanmu, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Berarti selamanya iblis dan manusia akan bertentangan, berselisih, berbeda kubu. Iblis ketika menyediakan keinginan kepada manusia agar membunuh Yesus, artinya harus ada yang melawan. Ketika iblis menginginkan A, harus ada yang menolak A. Ketika iblis menginginkan B, harus ada manusia yang menolak B. Harus ada yang menjadi musuhnya si iblis. Sekarang iblis mau Yesus itu disalibkan. Siapa musuhnya? Umat Islam. Siapa temannya? Siapa temannya? Siapa yang mau sama-sama Yesus disalibkan? Siapa? Jadi Kristen ini kubunya di mana? Umat Islam tidak mau Yesus disalib. Iblis mau Yesus disalib. Nah, Kristen duduk di mana? Ayo. Ayo. Kristen duduk di mana? Ketika Islam tidak menginginkan adanya penyaliban kepada orang benar bernama Yesus, dan iblis mau supaya Yesus orang benar ini disalibkan, datanglah Kristen. Kristen duduk di kubu mana? Ayo, pro ke mana? Pro ke Islam atau pro ke iblis? Hah? Jawab. Hei. Hei. Iblis paman. Hei. Iblis paman. Di situ kalian menelaah diri kalian. Telaah, terawang iman kalian itu. Udah benar belum? Siapa benar, yang berdiri di kubu setan? Begitu Jongana. Jangan selalu makan jonga bersama Nana.
Ayo naikkan saudara kita. Silakan Bang Anod. Sampai aja. Gusti Warpati, syukron. Ya, selamat siang, Bang Host. Abang dah. Iya, Iya. siang, silakan. Bang Anod ini. Siang. Silakan Bang Anod. Baik, saya mau tanggapi narasi dari Bang Suman tadi mengatakan bahwa ada Kristus yang palsu dengan yang asli. Ya, Dia mengatakan bahwa yang asli itu adalah yang datang kepada Bani Israel. Baik, kemudian dia mengatakan yang palsu itu adalah yang mati dan di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan yang menemui Paulus. Baik. Ini narasi yang sangat bagus ya, tetapi sayang seribu sayang Bang Suma bernarasi dengan sangat cepat dan tanpa menunjukkan data. Artinya begini, ini ada 2.000 orang menonton. Kalau kita by narasi yang liar saya tanpa data, Bang, itu orang akan menertawakan. Jadi alangkah baiknya Bang Suma menampilkan data di mana mengatakan bahwa Yesus ada Kristus palsu dan yang asli. Silakan Bang Suma. oke, baik. Saya ambil dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, melainkan yang mereka lihat adalah seakan-akan yang mereka bunuh adalah Nabi Isa. Berarti ada pembunuhan, ada penyaliban, tapi bukan Nabi Isa yang dibunuh. Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Apa khotbah Petrus? Daud adalah nabi dan makamnya masih ada di tengah-tengah kita. Dia Nabi Daud telah bernubuat seorang Mesias akan dibangkitkan bagi Bani Israel. Mesias ini tidak ditinggalkan di alam maut, jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke atas, ke langit. Baik, saya tanggapi ya. Ya, Saya silakan. meminta begini, kalau misalnya ada yang asli, tentu ada yang palsu. Yes. Kita mengetahui yang palsu itu dari mana, tentu dengan membandingkan dengan yang asli. Oke. Ya kan begitu logikanya. Nah sekarang saya mau minta supaya Bang Suma tunjukkan data yang mengatakan bahwa ada Yesus yang palsu, Kristus yang palsu. Kemudian Anda menunjukkan juga yang asli. Oh, karena ciri-cirinya dari yang asli itu berbeda, makanya saya katakan yang palsu. Kan logikanya begitu. Supaya kita 2.000 orang penonton ini dapat poin ini, Bang. Baik. Kalau kita cuma bernarasi, ya semua Baik. juga bisa. Kita masuk di warung kopi Oke. bernarasi selesai, Pak. Oke. Silakan tunjukkan, Baik. Bang. Baik. Saya ambil dari Bible. Tadi dari Al-Quran, sekarang dari Bible. Tolong penuhi keinginan saya, yaitu ingin berdialog dengan saudara Kristen yang menggunakan akal logika. Dengarkan dalilnya. Matius 24, kalau ada Bible silakan dibuka. Kita baca satu halaman. Baik, saya nanti. buka, Bang. Oke, baik. Ketika orang Yahudi dalam hal ini murid Yesus datang kepada Yesus, berkata kepada Yesus di data nomor 3-nya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia ini? Yesus merangkum dua pertanyaan ini sekaligus dijawab dengan narasi yang sangat luar biasa. Apa kata Yesus sebelum menjawab? Diawalinya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Ilustrasi sederhana, ketika ditanya, Yesus, apa tanda kedatanganmu? Oke, tanda kedatanganku adalah akan nampak aku di tengah langit berupa anak manusia, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak anak manusia di tengah langit, manusia semua akan meratap, manusia semua akan memandang. Matius 24, nomor 27, 28, 29, 30, 31, sampai pada sangkakala ditiupkan. Itu tanda ketika aku yang datang. Nah, masuk ke pertanyaan tadi, kata Yesus, jadi waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu
dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus. Kenapa bisa demikian? Yesus sebutkan di data 23. Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sekarang pertanyaannya, oknum-oknum pendiri Kristen atau tokoh-tokoh Kristen awal mula, apakah ketika mereka mengaku bertemu dengan Mesias, di situ sudah ada tanda-tanda bahwa yang datang itu adalah Yesus? Ingat, Yesus ditanya, tanda-tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, malaikat meniup trompet. Nah, sekarang permasalahannya, Paulus mengaku bertemu dengan yang bernama Yesus. Ananias mengaku bertemu yang namanya Yesus. Penulis kitab Wahyu mengaku bertemu dengan Yesus. Kristen-Kristen mengaku bertemu dengan Yesus. Para murtadin mengaku bertemu dengan Yesus. Nasihat Yesusnya, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, kata Yesusnya apa? Jangan percaya. Pertanyaan saya kepada saudara, Yesus sudah datang kan? Kepada Paulus kan? Kepada Kristen kan? Ada enggak tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli di situ? Jawab. Bang Arif, saya ini kayaknya mantul ini, Bang. Mantul, Iya, saya ini, Bang. Mantul sampai Biar saya keluar. turun dulu baru naik ya, Bang. Iya. Sampai Iya, ngopi iya, barusan. Iya. Saudara-saudara muslim yang saya paparkan barusan 2 jam lebih itu ngerti nggak? Paham, Paman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sangat mengerti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau aku yang datang, tanda-tandanya 1, 2, 3. Kalau bukan aku yang datang, tanda-tanda itu nggak ada. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku tapi tanda-tanda itu nggak ada, jangan kamu percaya. Ada nggak yang datang? Ada. Ada nggak tanda-tanda? Nggak ada. Berarti yang datang ini palsu atau asli? Silakan naik lagi kembali, Bang. Ingat, saya cinta, saya rindu, saya pingin hasrat saya terpenuhi berdiskusi dengan orang Kristen yang berakal sehat. Silakan. Kalau yang diikuti Kristen hari ini adalah Yesus asli, kiamat sudah di abad pertama. Karena kalau dia yang datang dibarengi dengan tanda kiamat. Silakan saudara Andi Kambau. Bagaimana menurut saudara? Silakan ditanggapi. Silakan, Bang. Kalau yang asli datang, tanda-tandanya. Kalau yang palsu datang, tidak ada tanda-tanda itu. Pertanyaan saya, Bang. apakah ketika Paulus in the gang dan Kristen-Kristen mengaku bertemu dengan Yesus, apakah tanda-tanda kedatangan Yesus asli ada pada mereka? Silakan. Baik. Kita jangan lari ke situ dulu, Bang. Saya mau menanggapi narasi Abang ini di Matius 24 ayat 5 yang mengatakan di situ bahwa Kristus hanya datang untuk Bani Israel. Saya akan menanggapi itu, Bang, ya. Jadi perikopnya di sini adalah permulaan penderitaan. Baik, saya akan menjawab itu. Kita akan coba membaca dari ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini kan yang Abang berusaha menarasikan itu, bahwa inilah Yesus yang asli itu karena dia memperingatkan tentang kedatangan Mesias yang palsu itu. Baik, tapi kita coba untuk baca ke ayat 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi tentang kedatangan Mesias palsu itu sangat jelas dijelaskan di ayat 6 dan 7.
itu akan ada tanda-tanda. Bangsa-bangsa akan berperang, ya kan? Kemudian akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Nah sekarang itu apakah sudah pernah terjadi, Bang? Ini pertanyaan saya kepada Abang Suma. Silakan Bang Suma menjawab. Oke. Pada saat kemudian Imperium Romawi melakukan penekanan terhadap orang-orang pengikut Yesus, itu terjadi tuh. Bencana alam terjadi, perang terjadi di mana-mana. Murid-murid Yesus dikebiri, murid-murid Yesus itu ditangkap, dibunuh dan seterusnya. Anda boleh baca di kitab MKB bagaimana orang-orang Roma datang menghancurkan, membakar, membunuh setiap manusia yang membaca kitab Torah atau menyimpan kitab Torah. Semua Torahnya Yahudi di Yerusalem, di Palestina itu dibakar habis. Itu peperangan terjadi. Terjadi pada masa itu. Bahkan Paulus sendiri mengakui menganiaya. Baik laki maupun perempuan, pengikut Yesus itu dihabisin sama dia. Itu terjadi. Jadi tidak ada yang tidak terjadi. Sekarang permasalahannya adalah ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, tanda-tanda yang Yesus sebutkan itu ada enggak? Itu dulu. Baik, saya akan coba menjawab. Karena kita lari lagi kepada yang palsu itu. Yang dimana Abang Suma tadi menarasikan bahwa yang palsu itu, yang palsu adalah yang mati di atas kayu salib dan yang menemui Paulus. Baik, kita coba sebentar Bang. Saya buka di Kisah Para Rasul 9 ayat 3 dan seterusnya. Sebentar saya buka data Bang ya. Silakan Bang Arnold. Baik, iya, sebentar Bang ya. Saya bacakan sini di Kisah Para Rasul 3 dan seterusnya. Baik. Baik, saya akan membacakan. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sanalah dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Baik, di Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 9 ayat 3 dan seterusnya ini menggambarkan tentang pertemuan Paulus dengan Yesus itu melalui suara yang terdengar tanpa menunjukkan wujud, tetapi terdengar suara. Yang saya mau tanya di sini, apanya, dasar apa Bang Suma mengatakan bahwa yang bertemu dengan Paulus ini adalah yang palsu, Bang? Nah, Coba, silakan, Bang. tanda-tanda yang dimaksud Yesus ada nggak ketika Paulus itu mengaku bertemu Yesus? Ada nggak? Tanda-tanda apanya, Bang? Maksudnya tanda-tanda bagaimana? Nah, kan Yesus ditanya sama gurunya, muridnya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku adalah... Maksudnya bagaimana nih Bang Suma pertanyaannya? Lah kan Yesus ditanya di Matius 24 di Bukit Zaitun. Ditanya sama muridnya, apa tanda-tanda kalau kamu yang datang? Datang untuk kedua kali maksudnya itu, Bang. Ya, iya, bukan, makanya yang datang kepada Paulus itu siapa? Ini datang, kalau dia datang kedua kali, Abang Kusuma, dia akan datang yang datang kepada Paulus itu siapa? Dengan menampakkan diri dengan penuh kemuliaan, Bang. Sedangkan di sini tidak ada dia menampakkan diri, Bang. Coba ini cuma Anda suaranya, baca Bang. 1 Korintus 9 nomor 1. Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Sebentar Bang, kita bahas ini dulu Bang, karena di sini tidak ada Yesus menampakkan diri secara nyata. Berarti cuma bukan suaranya Yesus aja. Berarti palsu itu. Aduh, itu maksudnya yang Abang maksud itu. Loh, kalau gimana? dia datang di kedatangan kedua kali nanti itu, dia akan menampakkan diri dengan wujud asli itu dan penuh memang kemuliaan, kedatangannya Bang. cuma 2 kali. Kedatangannya memang cuma 2 kali. Makanya Ya, dikatakan inilah kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, itu bukan aku. Sebab kedatanganku yang kedua tanda-tandanya ini. Jadi kalau ada yang mengaku, lagian kan Yesus sudah mengatakan akan ada penyesat mengaku aku, tetapi tidak memiliki tanda-tanda itu bukan aku, jangan kau percaya. Justru karena Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, tapi tidak ada tanda-tanda itu,
Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Coba Anda baca nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Mesias di sana, lihat ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda mukjizat dan tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun, apa nasihat Yesusnya? Percaya atau jangan percaya? Waktu datang di padang gurun, jangan Ya, percaya. percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Makanya Yahudi tidak percaya Paulus. Yang percaya kepada Paulus Romawi kan? Ada nggak Romawi, orang Romawi ketika di Bukit Zaitun, ketika Yesus menasihati orang-orang? Ada nggak orang Romawi di situ? Nggak ada. Maka yang tidak percaya kepada Paulus adalah mereka yang mendengarkan nasihat Yesus. Orang Romawi tidak mendengarkan karena orang Romawi bukan pengikut Yesus. Maka ketika Paulus berkoar-koar kepada Roma, hei orang Romawi, ya paman, aku bertemu dengan Tuhan kita Yesus loh. Masa? Di mana? Ketika aku ke Damsik loh. Wow, apakah luar biasa? Iya, begini. Akhirnya Roma percaya kepada Paulus, dijadikanlah dia rasul. Ajarannya Katolik. Lahirlah kalian Kristen. Menyembahlah kepada saya jawab Yesus ya, itu. Bang. Saya jawab ya. Nah, ayat yang Anda bawakan tadi, Bang Suma, itu adalah kedatangan Yesus untuk kedua kali pada saat dia menghakimi kita dengan berbagai tanda yang tadi disebut. Sebentar dulu, Bang. Sedangkan di sini bukan kedatangan Yesus kedua kali. Dia tidak menampakkan tubuh kemuliaannya, Bang. Dia hanya berupa suara, Bang. Artinya dia bukan datang untuk kedua kali. Dia cuma berarti berupa bukan suara, dia Bang. yang datang. Berarti bukan dia. Kalau Anda mengatakan itu bukan yang datang kedua, berarti itu bukan dia. Kan sudah jelas itu. Kalau ada orang yang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Karena kalau aku yang datang, tanda-tanda ini akan mengikuti aku. Ada nggak tanda-tanda itu kepada Paulus ketika dia mengaku bertemu sosok Yesus? Nggak ada. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Oke. Di mana ayat yang mengatakan bahwa di bertemu dengan Paulus ini, di situ adalah tanda-tanda kedatangan, bukan tanda-tanda kedatangan dua kali, coba. Nah, jelas yang Anda bacakan tadi itu begini, Bang. Yang Anda bacakan tadi itu adalah tanda-tanda pada akhir zaman nanti, Bang. Sedangkan di sini tidak menampakkan tubuh kemuliaannya. Astagfirullahaladzim. Justru karena itu kedatangan Yesus yang asli adalah pembawa keadaan bumi berakhir. Karena yang datang kepada Paulus bukan Yesus yang asli, maka tidak berakhir. Harusnya kalau yang datang asli kepada Paulus, kiamat sudah terjadi abad pertama. Tapi karena yang datang itu palsu, ya tidak kiamat. Namanya juga palsu yang datang. Gimana sih? Ya oke lah Bang. Saya terima juga itu asumsi Anda. Nah iya. Ya. Oke Bang. Saya makanya lebih banyak belajar lagi ya. Sebab mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang yang banyak yang disesatkan Yesus palsu itu disebut Kristen. Itulah dia. Oke. Dengan Abang Titan lagi. Ya oke lah. Saya akan banyak belajar lagi, Bang Suma. Silakan dengan Bang Titan. Oh, Bang Titan. Silakan saudara. Terima kasih. Ya, begini. Oke, silakan ya. Ya, selamat siang ya semuanya teman-teman ya. Jadi begini, Juma. Jadi ketika Paulus itu bukan datang Yesus, itu suara. Maka itu berarti Yesus palsu berkata, kan? Ya, sebentar. Berarti palsu. Baca Yohanes 10 ayat 27. Sebentar, baca Yohanes 10 ayat 27. Baca dulu. Yohanes 10 ayat 27. Baca. Coba baca Yohanes 10 ayat 27. Coba. Apa Domba-dombaku mengenal suaraku. Perhatikan. Domba-dombaku mengenal suaraku. Mereka mengikuti aku. Paulus, mereka mengikuti aku. Aduh. Mereka mengikuti aku. Paulus. Bisa kan? Dulu. Paulus mendengar suara Yesus. Dia mengenal. Paham tidak? Nggak ada hubungannya itu, Cak Ayu. Hei. Nah, di sinilah Juma tidak ada hubungannya. Baca Yohanes 10 itu. Inilah kan. Saya hafal kalau itu. Oke, saya baca. Domba-dombaku mengenal suaraku. Mendengar suaraku dan mengikuti aku. Oke? Betul. Sekarang ketika Yesus
ketika Yesus mengajarkan bersunat, Paulus mengajarkan Jangan apa? lari-lari inilah. Jangan saya nggak bisa lagi. Jangan lari-lari. Jangan Inilah lari-lari. Juma ya komal itu. Hei, saudara, Kalau diskusi di situ lari-lari topiknya. dengar Kita topiknya dulu Yohanes pertama. 10 Fokus. nomor Beginilah kualitas 27, Juma ya. 28, 29, 30, 31, 32, 34, endingnya di 36. Itu tidak sedang menyatakan kalau muridnya Yang itu kangen yang menghadapi mendengarkan Juma dia di lari padang topiknya, gurun. tenang. Lul, Beginilah kualitas Juma ya. Lul. Kita nggak fokus ke topik. lul, Inilah si Juma tidak. lul. Ini berbicara mengenai tanda-tanda Gantian, kedatangan, gantian. lul. Itu Kamu tanda-tanda gantian diskusi. kedatangan, bukan berbicara mengenai mendengarkan suaraku. Sekarang, apakah betul begitu polanya? Tidak. Di Yohanes 10 itu tidak berbicara mengenai suara didengar. Kalau yang mendengarkan suaraku adalah muridku, yang tidak mendengar suaraku adalah bukan muridku. Bukan itu polanya, kucluk. Pendeta bayaran. Bang Titan, ketawa aja sama Juma mah. Percuma, capek. Mendingan ketawa sama Juma. Bukannya malah melawan, membantah narasi, malah mau ketawa. Mendingan Bang Anod aja, Bang Anod. Aduh. Lucu ini. Saudara, bantah saya dengan data yang akurat. Tanda-tanda apa yang akan mengiringi guru kalau guru datang? Tanda-tanda ini. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Ya, izin Bang Suma, saya kebetulan ada keperluan ini, tetapi baik saya lebih Ya, banyak silakan. belajar lagi, saya akan naik lagi kembali membahas ini, Bang. Bang Silakan, Arif, terima silakan, kasih Bang Arif sudah terima saya dengan baik. Teman-teman, terima kasih. Selamat siang, Bang. Saya ada keperluan. Iya, siap Terima Pak kasih, Bang Arno. Anod. Sering Ya, ke nanti komar saya masuk ini, lagi ya. ya. Mending seperti saudara Arnold ini. Itu gentleman. Itu baru bagus. Orang mau belajar, menggunakan akal. Pada saat ada materi keimanan, kepercayaan, keyakinan, terbantahkan dengan dalil, maka jangan lebih mengedepankan keyakinan. Karena sudah dibantah oleh dalil. Maka harus mundur selangkah dua langkah. Untuk belajar lagi. Itu baru laki-laki namanya. Ini ngotot. Baca Yohanes 10:7. Hei, jangan kau ajarin saya. Halo, selamat siang. Siang. Ya, siang. Silakan, Hunter. Kristen ya. Saya mau nanya sama Bang Zuma. Ya. Tuan John naik, Tuan John. Kenapa Polisi, kalian Gereja Islam Malaysia. menuhankan Muhammad? Aduh, nggak ada data. Hah? Sakit ente. Enggak. Kenapa Sakit. kalian memanggil dia Rob? Di mana umat Islam memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Rob? Oh, kamu menistakan agama kamu ya Al-Quran, Zuma. Di mana? Coba Wah, tunjukkan dalilnya. ini bahaya Umat Islam nih, Juma memanggil nih. Nabi Muhammad Rob. Ayo. Rob, Di mana itu? ngerti Gimana nggak definisi Rob? Kalau Enggak usah, bahasa enggak usah. Indonesia? Langsung dalil. Coba. Di mana tertulis di Al-Quran Nabi Muhammad dipanggil Rob? Di mana? Nggak, kamu pendusta Zuma. Pengikut Paulus, Kamu tidak penyembah bisa, makhluk kuburan ya tidak bisa gini. menjawab. Penyembah makhluk kuburan ya gini. Kalau saya katakan kepada saudara Saya yang bertanya, mengajarkan kemudian menyembah kalian Yesus itu menuhankan adalah iblis, Muhammad yang di itu kuburan? betul. Tapi kalau Anda menuduh kami menyembah umat Islam, apa menyembah Nabi Muhammad, dalilnya mana? Nah, inilah artinya apa yang disampaikan Al-Qur'an itu betul. Wa ikhwanuhum wa yumutunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Orang kafir itu saudaranya setan. Dia orang kafir ini membantu setan di dalam setan misinya menyesatkan manusia. Kalian orang-orang kafir adalah pembantu-pembantu setan di dalam menyesatkan manusia dan mendurhakai Tuhan. Itu buktinya. Kamu datang membawa data umat Islam menyembah kepada Nabi Muhammad. Mana dalil? Nggak ada. Berarti kau sudah membantu setan untuk membuat kemudian umat Islam itu ragu terhadap keyakinannya. Karena Anda membawa data yang tak ada. Kalau saya mengatakan yang mencontoh pertama kali menyembah Yesus itu adalah penyembah matahari, penyembah api, itu betul, dalilnya ada di kitabmu. Tapi kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad disembah, mana dalilnya? Nggak ada. Berarti Anda adalah prajurit setan yang ingin menyelamatkan, yang ingin membantu setan di dalam menyesatkan manusia.
Al-Quran saya betul itu. Saudara-saudara setan adalah orang kafir. Orang kafir ini membantu setan agar manusia durhaka kepada Tuhannya. Nah, ini yang kalian lakukan. Kalau yang saya lakukan, mengajak kalian berhenti menyembah kepada yang bukan Tuhan. Kalau kalian malah mengajak kita menyembah kepada yang bukan Tuhan. Kalau saya melarang kalian. Itulah bukti. Siapa penganut kasih? Kasih itu menyelamatkan orang dari kesesatan. Kalian malah menjurumuskan manusia ke dalam kesesatan. Menuduh kami menyembah Nabi Muhammad. Dalilnya nggak ada, prakteknya nggak ada. Saya menuduh kalian menyembah kepada makhluk. Teori prakteknya ada, tapi kalian nggak berasa. Harusnya kalian bersyukur. Ada yang menyadarkan kalian menyembah kepada si palsu. Parah ini orang ini.